Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah pada pertemuan minggu yang lalu ya. Materinya adalah terkait dengan kriteria dan seleksi pohon plus. Ya, mudah-mudahan Anda semua masih ingat RPKPS kita ya. Sudah saya sampaikan di pertemuan paling awal dulu di minggu pertama bahwa ada beberapa topik yang kemudian akan kita bahas selama perkuliahan mata kuliah pemuliaan pohon. Nah, bagi yang lupa RPKPS-nya nanti Anda bisa buka kembali gitu ya, apa saja yang akan menjadi pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan seleksi pohon plus. Nah, diharapkan setelah nanti kita belajar mengenai pemilihan pohon plus, maka Anda diharapkan dapat menjelaskan mengenai kriteria apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan pohon plus. Kemudian nanti di perkuliahan ini kita akan mendiskusikan apa saja yang menjadi kriteria di dalam seleksi pohon plus yang tentunya disesuaikan dengan tujuan dari spesies itu dimuliakan. Untuk apa? Kemudian untuk bentuk pembelajarannya selain kuliah dan juga diskusi ya, nanti juga di akhir perkuliahan saya akan memberikan tugas sehingga harapannya pengetahuan gitu ya atau pemahaman kalian terkait dengan pemilihan pohon plus ini akan meningkat. Oke. Terkait dengan pohon plus. Kira-kira ada yang punya gambaran awal apa itu pohon plus? Oke, bintang dulu. Pohon plus berarti pohon yang enggak minus. Pohon yang tidak minus. Oke, saya tampung dulu ya. Pohon plus adalah pohon yang tidak minus. Betul juga. Kemudian ada yang lain? Oke, Maul? Oke, pohon yang telah dievaluasi dan telah memenuhi syarat untuk produksi benih. Oke, pohon yang telah dilakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Mungkin ini ya Bu, sifat-sifatnya. Oke, sifat-sifat. Ada fenotip, ada genotip. Sifat yang mana? Yang genotip. Genotip. Genotip apa fenotip? Genotip. Iya, oke. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu nanti. Ada dua jawaban. Yang pertama, pohon plus adalah pohon yang tidak minus. Bisa dikatakan demikian, tetapi harus diluruskan ya pengertiannya. Kemudian jawaban yang kedua adalah pohon yang sudah diseleksi karakter genotipnya. Ini juga harus diluruskan. Apa yang diluruskan? Yang pertama, pohon plus itu didefinisikan sebagai pohon yang telah dievaluasi sifat-sifatnya dan memenuhi syarat untuk produksi benih. Nah, sifat yang dievaluasi di sini sebetulnya di awal itu adalah sifat fenotipnya, bukan genotipnya. Karena kalau sifat fenotip itu adalah sifat yang bisa kita observasi langsung dengan mata kita. Ya, kalau genetik tidak bisa. Itu yang pertama. Nah, betul juga tadi kalau disampaikan bahwa pohon plus itu adalah pohon yang tidak minus. Tetapi istilah ini harus diluruskan. Pohon plus istilahnya adalah pohon yang superior. Sedangkan pohon minus istilahnya bukan pohon minus tetapi pohon yang inferior. Jadi lawan kata dari superior adalah inferior. Kalau superior dia memiliki karakteristik yang unggul, sifat-sifatnya bagus-bagus gitu. Nah, kalau yang inferior ya tentu saja yang berkebalikan, yang sifatnya jelek-jelek. Kayak gitu ya, bintang ya. Dan Maul. Oke, terima kasih. Nah, kriteria pohon plus ya. Kriteria pohon plus ini secara umum sama. Suatu pohon ya, ketika kita melakukan pemilihan pohon atau seleksi pohon, kita memilih yang fenotipnya superior. Fenotip yang superior itu seperti apa? Secara umum satu, memiliki pertumbuhan yang cepat atau sifatnya adalah fast growing.
Nah, fast growing ini bisa dari karakter tingginya, bisa juga dari karakter diameternya. Kemudian yang kedua adalah tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Ya, jadi secara umum fenotip yang superior itu dikarakteristikkan dengan pertumbuhan yang cepat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Sedangkan untuk poin-poin yang selanjutnya, ya, poin-poin yang selanjutnya ini sangat bergantung dengan tujuan pemuliaan dari suatu jenis. Misal, kalau untuk kayu pertukangan atau kayu konstruksi gitu, maka dia harus memiliki batang yang lurus, kemudian bentuk batangnya silindris, kemudian percabangannya mendatar dan berukuran kecil untuk mengurangi kualitas yang jelek atau cacat mata kayu. Kemudian berat jenis kayunya sesuai. Mungkin kalau kita gunakan untuk pondasi, maka dia yang bijinya tinggi. Tetapi kalau untuk yang konstruksi ringan, ya bijinya lebih rendah. Nah, ini kalau fungsinya, ya, tujuan dari pemuliaan suatu jenis itu adalah untuk menghasilkan kayu. Tetapi akan berbeda ketika tujuannya adalah untuk menghasilkan produk non kayu. Bisa buah, ya, bisa untuk biomasa energi, bisa untuk getah, minyak, dan lain sebagainya. Yang kita lihat bukan lagi pada karakteristik batangnya yang lurus, silindris, dan lain sebagainya, tetapi lebih pada bagaimana produktivitas, dalam hal ini kuantitas dan juga kualitas yang baik. Kalau buah ya rasanya gitu ya, ukurannya, ketebalan dagingnya. Kemudian kalau untuk minyak berarti ya rendemennya dan lain sebagainya. Jadi karakter atau kriteria di dalam pemilihan pohon plus ini sangat harus disesuaikan dengan apa tujuan akhir dari kita memuliakan suatu spesies itu. Ada yang tahu ini apa? Jenis apa? Pinus, Bu. Oke, Risma, pinus, good. Kalau pinus yang dipanen apanya? Daun, kayunya. Daun atau kayunya? Atau selain itu? Getah pinusnya juga. Getah pinus, oke ya. Jadi dulunya program pemuliaan di awal itu pinus memang digunakan untuk tujuan kayu dulunya. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, karena ternyata pinus ini menghasilkan getah gitu ya, dan secara nilai ekonomi getah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kayu, maka kemudian arah program pemuliaan pinus bergeser menjadi ke getah gitu ya. Nah, sehingga di sini Anda bisa melihat di batang ini ya, ada ini plastik gitu ya, kemudian di dalamnya ini adalah resin ya yang dihasilkan dari pinus. Nah, kira-kira kalau untuk menentukan kriteria pohon plus pinus apa, Risma? Satu, hasil getahnya banyak. hasil getahnya banyak. Oke, secara kuantitas ya, secara kuantitas hasil getahnya banyak. Terus yang lain? Terus tinggi. Tinggi. Selain itu? Selain itu bisa jadi apa? Rendemennya sedikit. Rendemennya sedikit apa banyak? Rendemen minyaknya sedikit apa banyak? Banyak ya, jangan kebalik ya. Kalau untuk pohon plus berarti dia harus banyak rendemennya. Oke, kemudian yang lain adalah sebetulnya pada diameter. Karena kalau Anda ingat bahwa teknik untuk memanen getah ini kan dengan koaan, salah satunya adalah dengan koaan. Nah, semakin besar diameter batangnya, maka jumlah koakannya itu akan semakin banyak, gitu ya. Sehingga diharapkan memang getah yang keluar dari koaan itu juga akan semakin banyak. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah pada kualitas, ya, kualitas dari resinnya, tidak banyak campuran kotoran-kotoran di situ, kemudian kadar airnya juga tidak banyak. Nah, itu yang kemudian menjadi beberapa kriteria di dalam kita menentukan pohon plus untuk pinus. Oke,
Yang selanjutnya ada yang tahu ini apa? Cendana atau kayu putih? Cendana. Oke, cendana, good. Kalau yang ini? Ini kayu putih ya. Nah, kalau untuk cendana dan untuk kayu putih tujuannya berbeda atau sama? Beda. Oke, sepakat beda. Bedanya apa? Kalau cendana yang dipanen apanya? Kayunya. Kayu itu oke, kayu atau batang. Tetapi itu secara tidak langsung, ya. Yang dipanen itu adalah minyaknya, ya. Anda pernah pakai parfum yang ada kandungannya sandalwood? Nah, itu, ya. Jadi yang diambil adalah minyaknya. Tetapi memang ada kekhasan dari cendana ini. Meskipun yang diambil minyaknya, tetapi secara komersial yang diperdagangkan adalah kayunya. Dan memperdagangkannya bukan dalam bentuk volume gitu ya, berapa meter kubik gitu tidak, tetapi kilogram. Sehingga ini sangat mahal sekali si cendana ini. Kemudian kalau kayu putih yang dipanen apanya? Daun, biomasa daun. Sehingga salah satu kriteria untuk pemilihan pohon plus pada kayu putih itu adalah produktivitas dari biomasa dan juga rendemen dari kadar siniolnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini Anda sudah bisa melihat gitu ya, spesies yang berbeda, tujuan pemuliaan yang berbeda, maka kriteria seleksi pohon plus yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Nah, tujuan seleksi pohon plus ini apa toh sebetulnya? Ya, yang pertama gitu ya, pohon plus ini merupakan fondasi. Fondasi apa? Fondasi di dalam suatu program pemuliaan. Fondasi atau titik awal gitu ya, starting point di dalam kita melakukan program pemuliaan, siklus pemuliaan secara utuh. Nah, ketika kita salah di dalam menentukan pohon plus, maka pada siklus-siklus atau tahapan-tahapan selanjutnya ya tidak akan bagus. Oleh sebab itu harus hati-hati sekali, harus jeli sekali di dalam kita memilih pohon plus, ya. Nah, di dalam program pemuliaan pohon yang baik dan terarah itu selalu dimulai dari seleksi pohon plus dalam jumlah yang memadai. Memadai itu yang seperti apa? Yang tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Ya, di sini disebutkan lebih dari 200 begitu ya. Sehingga tujuannya adalah memiliki basis genetik atau genetic base, keanekaragaman genetik yang luas. Nah, kalau kita ingat ya, di kuliah sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ada piramida gitu ya, ada piramida di dalam pemuliaan pohon yang kemudian memperlihatkan atau memahamkan kepada kita bagaimana hubungan konseptual antara perolehan genetik dengan keragaman genetik, ya. Nah, ada yang masih ingat dengan piramida ini? Silakan, Mirza. Apa yang diingat dari gambar ini? Pemahaman saya, populasi dasar itu bisa mungkin mencakup keragaman yang sangat tinggi karena nanti dari populasi dasar itu akan dilakukan seleksi, Bu. Oke, di dalam populasi dasar bagaimana perolehan genetiknya? Dalam populasi dasar nanti perolehan genetiknya akan semakin meningkat. Di dalam populasi dasar perolehan genetiknya masih kecil. Oke, masih kecil. Nah, nanti semakin ke atas gitu ya, menuju ke populasi pemuliaan, populasi propagasi, populasi produksi, intensitas seleksinya semakin tinggi sehingga perolehan genetik yang didapatkan juga semakin tinggi. Nah, kalau kita berangkat dari populasi dasar atau genetic base tadi ya, yang jumlahnya sangat sedikit, dalam hal ini kurang dari 200, maka bisa jadi kita baru di tahap awal seleksi itu sudah habis. Sehingga kita tidak bisa mencapai sampai dengan populasi produksi. Sehingga itulah pentingnya mengapa genetic base, ya, keragaman genetik pada populasi dasar itu harus dalam jumlah yang memadai, gitu ya. Di mana kita melakukan seleksi? Nah,
Yang pertama, seleksi ini sebaiknya dilakukan pada tegaan dari spesies yang semurni mungkin. Artinya seleksi ini akan berjalan optimal gitu ya ketika kita melakukannya pada spesies yang sama ya, sama jenisnya. Kemudian selain sama jenisnya ya, seleksi itu juga akan berhasil apabila dilakukan pada tegaan yang seumur, sama umurnya. Mengapa demikian? Ingat bahwa di mata kuliah silvikultur ada yang namanya kompetisi. Ya, kompetisi itu bisa antar individu maupun kompetisi antar spesies. Sehingga kalau kita melakukan seleksi pada spesies yang berbagai macam pada suatu site itu, pasti ada yang karakternya fast growing, ada yang karakternya slow growing. Sehingga masing-masing tidak akan tumbuh secara optimal. Dan ketika kita melakukan seleksi di sana, maka akan ada banyak bias yang itu mestinya kita hindari, gitu ya. Nah, kemudian untuk seleksi yang dilakukan pada tegaan seumur, kalau tidak seumur bagaimana? Ya, kalau tidak seumur, tentu saja nanti yang umurnya lebih tua dia akan menekan, gitu ya, menekan tanaman-tanaman yang umurnya lebih muda, sehingga nanti potensi untuk yang tanaman-tanaman yang muda itu tidak akan kelihatan pada saat kita melakukan seleksi. Sehingga memang yang paling baik adalah melakukan pada tegaan yang semurni mungkin dan juga pada tegaan yang seumur. Kemudian seleksi sebaiknya dilakukan pada tegaan yang dewasa atau mendekati tinggi maksimum. Artinya pertumbuhannya sudah stabil, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah seleksi pada tegaan alam diperbolehkan. Tetapi dengan catatan, ketika tegaan alam itu sudah dilakukan pemanenan atau mungkin terjadi pembalakan gitu ya, maka kita harus sangat berhati-hati di situ. Nah, untuk kita menyeleksi pohon plus, maka ada beberapa metode atau beberapa sistem di dalam kita melakukan seleksi pohon plus. Di antaranya, ya, satu adalah sistem okuler. Sistem okuler ini nampaknya adalah sistem yang paling mudah, tetapi sesungguhnya sistem ini yang paling sulit. Mengapa demikian? Karena di dalam sistem okuler ini penilaian pohon plus hanya didasarkan semata-mata pada kenampakan dari pohon yang ada. Pohon itu bagus nggak ya, sehat nggak ya? Nah, di dalam sistem okuler ini menuntut adanya tenaga ahli, ya. Jadi jangan sampai ketika melakukan seleksi pohon plus subjektivitasnya tinggi, itu jangan sampai. Ya, jadi orang yang melakukan pemilihan pohon plus dengan sistem okuler ini harus benar-benar berpengalaman ya untuk menentukan apakah pohon ini bagus atau tidak. Ya, jadi harus sangat-sangat objektif. Nah, untuk para pemulia atau tree breeder yang baru gitu ya, yang pengalamannya belum banyak, bisa juga melakukan eksplorasi atau seleksi pohon plus dengan yang namanya sistem pohon pembanding atau comparison tree system. Nah, di dalam sistem pohon pembanding ya kita membandingkan pohon satu dengan pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya di dalam luasan tapak itu. Ya. Nah, sistem ini lebih efisien diterapkan pada tegakan yang seumur daripada tegaan yang tidak seumur atau campuran dari berbagai spesies. Nah, sebetulnya masih ada lagi sistem pemilihan pohon plus yang lain yang kemudian diterapkan di hutan alam. Nah, ini hanya 2 di antaranya. Nah, kalau untuk pohon pembanding, ya nanti akan ada belangko seperti ini. Nah, besok kalau kalian mengambil mata kuliah pemuliaan pohon terapan, ya kalian akan mempraktekkan bagaimana toh sebetulnya pemilihan pohon plus yang baik itu. Nah, nanti kalian akan dibawa ke suatu hutan gitu ya. Kemudian diminta untuk menentukan mana yang merupakan kandidat pohon plus. Nah, nanti akan disediakan belangko seperti ini. Ya, jadi ini karakter yang dibandingkan. Misalnya ada diameter, kemudian ada tinggi, kemudian
tinggi dibagi menjadi tinggi total, tinggi cabang permanen, TBBC, kelurusan batang, silindrisitas, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kualitas ada sudut percabangan, kemudian apakah cabangnya epikormik atau tidak, menggarpu atau tidak gitu ya. Kemudian apakah dia memiliki karakteristik ekor rubah gitu ya, dan lain sebagainya. Sampai pada aspek reproduksi dan juga ketahanan terhadap serangan hama penyakit. Gitu ya. Nah, di sini ya, sebelum nantinya menyimpulkan satu pohon terbaik gitu yang kemudian kita sebut sebagai pohon plus, maka kita mengambil atau mengidentifikasi pohon-pohon yang lainnya. Kalau di sini contohnya ada 5 gitu ya. Ada 5 pohon yang memiliki karakter baik atau karakter bagus gitu ya. Kemudian nanti kita memilih satu yang paling baik di antara yang baik-baik ini. Jadi ini lebih menjamin objektivitas kita, bahwa satu pohon plus yang kita pilih itu betul-betul menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bertanya lagi ya? Boleh, silakan. Untuk yang di belangko tadi, itu untuk menentukan pohon pembandingnya itu gimana? Oke. Iya, maksudnya udah untuk menentukan pohon-pohon yang dijadikan untuk pembanding itu yang seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi ketika kita datang ke suatu tapak gitu ya, atau ke suatu lokasi, maka kita tidak boleh untuk langsung menentukan pohon plus itu di satu titik. Kita harus jalan-jalan dulu, mengitari dulu lokasi-lokasi yang kita datangi, sehingga kita memperoleh gambaran umum dari lokasi yang kita datangi. Nah, dari gambaran umum tadi kita akan bisa melihat gitu ya, akan bisa melihat atau memilih secara objektif dan representatif dari beberapa titik. Ya, jadi katakanlah misalnya kita ke suatu peta gitu. Peta itu katakanlah gampangannya adalah 20 hektar. Maka kita membagi dulu menjadi 4 gradien. Gradien 1, 2, 3, 4. Nah, di masing-masing gradien itu kita mencari pohon plusnya. Sehingga nanti pada akhirnya ketika kita memilih gitu ya, satu pohon plus yang bagus, itu sudah mewakili dari gradien 1, gradien 2, gradien 3, gradien 4. Gitu. Jadi kita tidak boleh datang ke suatu lokasi langsung ke titik 4, terus kita menentukan 5 pohon di situ, dibandingkan nggak boleh. Nanti yang 1, 2, 3 tidak terwakili, tidak representatif. Seperti itu. Jadi memang pertama kali ya kita harus jalan-jalan dulu untuk mendapatkan gambaran umum dari masing-masing anak peta. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Sudah? Oke. Yang terakhir adalah ya yang saya sampaikan tadi di awal ya. Saya akan memberikan tugas ya, dan ini dikerjakan secara individu ya. Anda masih ingat bahwa di dalam penilaian kita yang dinilai tidak hanya UTS, tidak hanya UAS, tetapi juga di dalamnya ada kehadiran gitu ya. Kemudian ada UTS UAS itu sendiri, ada keaktifan kalian, dan juga ada tugas individu maupun kelompok. Nah yang ini saya akan mengambil nilai dari tugas individu ya. Silahkan nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya gitu ya, maksimal pada pertemuan berikutnya melalui alamat email saya. Nah tugasnya apa? Tugasnya satu adalah silahkan menyusun kajian ilmiah mengenai strategi pemilihan pohon plus. Jenisnya sudah saya tentukan yaitu Cryptomeria japonica. Ini adalah salah satu jenis yang sangat terkenal gitu ya di Jepang, Japanese Sugi gitu. Nah, Japanese Sugi di Jepang ini sebetulnya di satu sisi merupakan masalah. Masalahnya apa? Karena polen yang dihasilkan itu menyebabkan alergi bagi orang-orang Jepang. Nah, sehingga tujuan dari pemuliaan yang diharapkan di sini adalah bagaimana untuk mendapatkan individu-individu pohon dan juga mengembangkan individu pohon yang free pollen.
Nah, oleh sebab itu silahkan menyusun kajian ilmiah mengenai strategi pemilihan pohon plus untuk Cryptomeria japonica yang berpotensi menghasilkan keturunan jantan steril. Gitu ya. Kemudian silahkan membahas konsep sterilitas pada Cryptomeria japonica itu seperti apa. Kemudian bagaimana manfaat pengembangan varietas jantan steril di dalam mengurangi polen tadi yang menyebabkan alergi. Kemudian adakah kriteria-kriteria baik itu fenotip maupun genetik ya yang digunakan di dalam pemilihan pohon plus, serta bagaimana mengidentifikasi gitu ya individu-individu yang male steril berdasarkan karakter morfologi maupun bisa juga dengan karakter molekuler. Nah, kemudian yang ketiga, silakan melakukan analisis ya peran pohon plus male steril di dalam pembangunan kebun benih dan juga program persilangan untuk menghasilkan materi genetik yang unggul yang kemudian nanti akan dikembangkan pada program pemuliaan yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir, berikanlah rekomendasi strategi pemuliaan yang efektif berdasarkan hasil kajian literatur ilmiah yang terkini. Silahkan menggunakan minimal 5 artikel ilmiah internasional yang bereputasi dan diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk kemudian nanti dijadikan rujukan gitu ya. Nah, hasil dari pengerjaan tugas yang nanti kalian kirimkan ke saya nanti akan kita bahas di awal perkuliahan minggu depan gitu ya, untuk kita lihat overview apa yang sudah kalian kerjakan. Begitu? Jadi silahkan dikerjakan dan dikirimkan kepada saya melalui email. Terima kasih, demikian pertemuan kuliah kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.